Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Mrs. Na channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi pertama, materi bahasa Inggris lanjutan kelas 11 semester 1. Nah, materi ini adalah naratif teks. Video ini sengaja saya buat untuk membantu para siswa dalam mempelajari materi naratif teks supaya lebih paham, dan ketika ada tugas dari guru bisa, itu adalah materi yang tidak asing lagi ya, karena pernah dipelajari di SMP ya, di junior high school. Jadi materi yang saya rasa bukan asing lagi. Dan di kelas 11 ini adalah materi pertama untuk bahasa Inggris lanjutan. Inilah akan lebih mempelajari lebih mendalam ya. Baiklah, untuk materi ini supaya tidak gagal paham dan lebih mudah untuk mempelajari materi ini. Materi ini merupakan materi di kurikulum Merdeka ya. Oke, selamat belajar ya bersama saya Mrs. Nah, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan naratif teks. Jadi naratif teks adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung di masa lampau. So, narrative text is one of the texts that tell about the story with chronology and also relate each other in the past. Naratif teks umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata ya pada umumnya ya. Jadi kebanyakan naratif teks itu bersifat fiktif, tapi ada juga yang jenisnya yang nyata, yang mengisahkan kisah nyata, tapi memang jarang sekali ya. Oke, kita akan lanjutkan yang berikutnya. Tujuan naratif teks atau fungsi sosial dari naratif teks adalah untuk menghibur audiens atau pembaca. So, the social function of narrative text is to entertain reader or audience. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada beberapa struktur teks naratif yang pokok ya, itu sebenarnya ada 3 yang paling penting. Yang pertama orientasi atau orientation, yang kedua komplikasi atau complication, yang ketiga resolution. Sedangkan reorientation itu adalah optional. Optional di sini dimaksudkan itu terkadang ada, terkadang tidak ya. Jadi jika kalian melihat sumber lain, buku atau mungkin media pembelajaran yang lain, tidak ada reorientasinya, atau mungkin ada orientasinya atau reorientasi di media tersebut, berarti itu adalah optional. Jadi kadang ada, kadang tidak. So, reorientation is optional. Oke, kita lanjutkan ke yang pertama dulu ya. Yang pertama, the first orientation. Orientation atau orientasi itu berisi perkenalan tokoh. Jadi introduce main character and other characters, memperkenalkan tokohnya dan tokoh-tokoh yang lainnya, dan latar yang terlibat dalam isi cerita. Intinya memperkenalkan tokoh, setting tempat, dan setting waktu in the beginning of the story. Jadi memperkenalkan tokoh-tokohnya
tokoh lainnya, latar, setting tempat, setting waktu ya, itu ada di awal ceritanya seperti apa, itu ada di orientation. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu complication atau komplikasi ya. Nah, ini ada beberapa poin juga di dalam complication itu. Ini menjelaskan lebih detail ya. Biasanya ada beberapa sumber yang cuman menjelaskan complication gitu aja, tapi di sini jika pengen lebih tahu complication itu ada poin-poinnya di dalamnya. Di antaranya adalah problem, paragraf atau kalimat yang memulai menjurus pada masalah dari suatu cerita. Jadi mulainya masalah itu muncul ya, itu ada di bagian problem ya. Kemudian konflik ini lebih kompleks lagi. Setelah ada masalah, maka cerita akan berlanjut pada konflik. Nah, di bagian ini audiens akan dibuat penasaran dengan apa yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Jadi konflik ini akan membuat penasaran ya audiens atau pembaca tentang masalah apa yang terjadi pada tokoh satu dengan tokoh lainnya. Kemudian klimaks, yaitu puncak konflik yang menjadi sorotan utama dalam naratif teks. Jadi masalah yang memuncak ya, itu disebut dengan klimaks. Kemudian anti klimaks dalam bahasa Indonesia bagian ini disebut dengan penurunan konflik ya. So the problem down ya. Jadi masalahnya itu mulai turun gitu ya, mulai pelan-pelan menyusut gitu ya, menghilang ya. Oke. Kemudian solution. Nah, solution ini adalah solusi pada permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu resolution. Resolution ini adalah pemecahan masalah pada masalah yang sudah terjadi dalam cerita tersebut. Paragraf ini biasanya menjadi penjelasan lanjutan dari solution ya. Jadi setelah solution itu ada resolution. Jadi lebih penekanan penjelasan masalah itu nanti ada di bagian resolution. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Reorientation ini menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau bisa juga penjelasan tentang pesan moral ya yang ada dalam cerita tersebut. Biasanya ini berada di paragraf terakhir atau di last paragraf, dan ini bisa diambil ya pesan moralnya dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata ya, in daily life ya. Nah, jadi yang paling pokok untuk generic structure-nya itu pertama orientation, complication, resolution, sedangkan reorientation itu adalah optional. Nah, tapi di tugas yang selanjutnya saya akan memberikan tugas itu ada 4 ya, orientation, complication, resolution, dan reorientation ya. Untuk diskusi naratif teksnya ada 4 struktur naratif teks yang memang saya sarankan untuk didiskusikan ya, orientation, complication, resolution, dan reorientation. Kita lanjutkan yang berikutnya, ciri-ciri dari naratif teks. Nah, ciri-ciri dari naratif teks di sini umumnya menceritakan kisah yang sudah terjadi di masa lampau, in the past. Biasanya teks naratif adalah berupa cerita-cerita populer di kalangan masyarakat umum ya, seperti kisah The Mouse, Deer, and Crocodile, The Rabbit and the Turtle, and etc. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis naratif teks ya. Jenis-jenis naratif teks itu banyak sekali ya, dan kita akan coba untuk membahasnya satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis naratif teks. Nah, jenis-jenis naratif teks yang pertama
itu adalah fairy tale. Fairy tale adalah dongeng yang bersifat fantasi atau tidak nyata atau imagination ya. Oke. Nah, fairy tale ini berbentuk cerita rakyat atau cerita anak-anak yang kisahnya diselimuti oleh keajaiban. Jadi biasanya itu tentang keajaiban terhadap tokoh-tokoh utamanya ya. Contohnya di sini adalah Snow White, Thumbelina, Timun Mas, dan Cinderella. Nah, di naratif teks pada bahasa Inggris lanjutan pada kurikulum Merdeka ini, dia menekankan pada jenis genre fairy tale. Jadi nanti jika ada tugas dari saya, kalian lebih fokus ke fairy tale aja ya, karena memang ini dari materi naratif teks bahasa Inggris lanjutan lebih fokus ke fairy tale. Tapi tidak salahnya jika kita juga mempelajari jenis-jenis naratif yang lainnya. Jenis naratif yang lainnya adalah folktale atau folklore. Ya, hampir mirip ya dengan fairy tale ya, tapi di sini ini cerita rakyat yang bersifat turun menurun ya. Jadi sifatnya turun menurun. Kalau sedangkan fairy tale kan tidak turun menurun ya, dia cuman kayak keajaiban gitu. Sedangkan folktale atau folklore ini dia bersifat turun menurun, menyebar dari mulut ke mulut dan diceritakan secara turun menurun dan menjadi tradisi masyarakat. Dan contohnya adalah Malin Kundang. Berikutnya adalah legend. Legend ini adalah perpaduan antara fairy tale dan dengan folktale ya. Nah, ini biasanya menceritakan sebuah kisah terjadinya suatu tempat ya. Jadi menceritakan tentang kejadian suatu tempat, dan di dalam itu ada kandungan yang heroik atau kepahlawanan seperti itu ya. Nah, contohnya yang menceritakan tentang asal usul suatu tempat itu adalah Story of Lake Toba ya. Nah, ini sangat famous sekali ya di Indonesia ya, cerita famous sekali di Indonesia. And next, myth. Nah, myth ini adalah jenis genre dari naratif teks yang artinya mitos. Mitos tuh kebenarannya tuh masih diragukan ya, entah benar entah salah ya kebenarannya. Nah, ini contohnya yang salah satu contoh dari myth adalah cerita Aji Saka dan Dewata Cengkar. Oke, yang berikutnya ini adalah science fiction. Science fiction ini berhubungan dengan fiksi ilmiah, jadi berhubungan dengan teknologi ya, dengan teknologi yang canggih atau science ya. Ini bisa bersifat imajinatif atau bisa bersifat real. Kemudian berikutnya romance. Romance ini adalah cerita atau genre yang isinya tentang percintaan atau tentang cinta ya, cerita cinta ya. Nah, biasanya ini berisikan romance ya, sesuatu yang romantis seperti itu ya. Ada contohnya di sini Romeo and Juliet. Dan berikutnya adalah horror stories ya. Horror stories ini genre yang mengisahkan tentang sesuatu yang gaib atau sesuatu yang seram, menyeramkan, yang seperti hantu dan makhluk-makhluk astral lainnya ya. Itu adalah horror stories. Kemudian fable ini yang mengisahkan tentang yang tokoh-tokoh utamanya adalah binatang, contohnya mouse, deer, tiger, dan lain sebagainya. Biasanya digunakan untuk menceritakan kepada anak-anak yang sebagai pengantar tidur. Kemudian berikutnya adalah history. History ini adalah sejarah yang menceritakan tentang kejadian sudah lampau, kronologis tempat, tokoh, waktu dengan kejadian sudah lampau. Dan bisa juga ini tokoh-tokoh misalnya menceritakan tentang tokoh-tokoh pahlawan Indonesia, itu bisa juga jadikan histori ya. Slice of life. Nah, slice of life ini jarang sekali ya kita dengar ya, tapi ini juga merupakan
genre juga di naratif teks ya. Ini bisa real ya, cerita real, jadi bisa imajinatif atau real yang tentang kehidupan sehari-hari penulis ya. Mungkin ya ini bisa real, bisa imajinatif, seperti bisa kayak daily life gitu ya, kayak diary gitu ya, seperti diary, cerita tentang kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalian bisa mencobanya ya, karena sesuatu yang jarang sekali ya. Kemudian personal experience. Nah, personal experience ini adalah pengalaman ya, pengalaman pribadi penulis. Jadi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Jadi ini bersifat real ya, bersifat nyata, bukan fiktif ya, dan bisa dinikmati oleh orang lain, atau bisa nanti di dalamnya ada pesan moral dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, kita coba yang berikutnya. Sekarang unsur-unsur ya, unsur-unsur kebahasaan naratif teks atau language feature of narrative text. Yang pertama adalah simple past tense. Nah, simple past tense itu adalah jenis tenses yang banyak digunakan di naratif teks, karena memang ini teks yang menggambarkan kejadian yang sudah lampau ya, atau indicate story in the past ya, kejadian atau aktivitas di masa lampau. Nah, untuk lebih jelasnya, jika kalian ingin mempelajari tentang simple past tense, kalian bisa mencari di video Miss Lisna channel ya, Miss Lisna di sebelumnya tinggal mengetik simple past tense Miss Lisna channel di pencarian, dan kalian akan bisa lebih mendalami materi tentang simple past tense. Kemudian yang berikutnya adalah action verb. Action verb ini adalah kata kerja yang biasa digunakan untuk menggambarkan aktivitas pelaku atau main karakter atau karakter yang lainnya, bisa menggunakan simple past tense. Contohnya killed ya, killed, run, menggunakan kata kerja bentuk kedua simple past tense ya. Saying and thinking verb ini biasanya menggambarkan tentang percakapan ya. Percakapan kan menggunakan saying ya. Saying verb bisa menggunakan dengan tell, say, seperti itu ya, tapi ini bentuknya lampau ya. Kalau tell berarti told, kalau say berarti said, seperti itu ya. Nah, berikutnya conjunction of time. Conjunction of time adalah menghubungkan alur dari setiap waktu. Itu bisa dihubungkan dengan contohnya misalnya before, after, as soon as, until, till, seperti itu ya, sebelum, sudah, dan seterusnya, next, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adjective adalah kata sifat. Kata sifat ini bisa menggambarkan tokoh karakternya, misalnya Cinderella is beautiful girl. Cinderella adalah gadis yang cantik. Aladdin is a poor man. Aladdin adalah laki-laki, seorang laki-laki yang miskin. Jadi adjective atau kata sifat adalah untuk menggambarkan karakter atau tokoh utama atau tokoh lainnya. Noun ini adalah kata benda yang digunakan untuk menggantikan kata ganti orang, hewan, atau benda. Nah, contohnya di sini adalah Ratu Elizabeth diganti dengan the Queen, Raja William diganti dengan the King. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah, ini adalah contoh dari naratif teks, Rapunzel. Nah, kita lihat biasanya di paragraf pertama itu berisi orientation ya, berisi orientation. Kemudian yang berikutnya paragraf kedua dan ketiga biasanya berisi tentang complication. Kemudian yang berikutnya paragraf yang keempat biasanya berisi tentang resolution. Kemudian yang terakhir biasanya berisi tentang reorientation. Nah, biasanya di orientation itu ada di paragraf terakhir yang menceritakan kembali tokoh-tokoh utamanya, setting tempat, setting waktu di akhir cerita.
apakah itu happy ending atau sad ending. Dan juga di reorientation juga biasanya di situ ada pesan moral yang bisa diambil oleh pembaca atau audiens untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata atau di real life. Oke, demikianlah tadi penjelasan tentang naratif teks ya. Di materi bahasa Inggris lanjutan ini lebih detail yang menjelaskannya, karena supaya para siswa lebih mendalami materi ini, lebih menguasai materi ini lebih detail tentunya, dan mudah untuk mengimplementasikan nanti jika ada tugas dari guru tentang naratif teks. Kemudian bagaimana cara membuat naratif teks, bagaimana cara mendiskusikan naratif teks ya, diskusi dalam bahasa Inggris supaya lebih paham lagi. Jadi kalian perlu mempelajari terlebih dahulu tentang naratif teks. Oke, semoga video ini bermanfaat khususnya untuk para pelajar yang sedang mendalami materi naratif teks untuk kurikulum Merdeka ya, bahasa Inggris lanjutan. Dan tidak menutup kemungkinan siapa saja yang ingin belajar tentang naratif teks bisa ikut menonton video ini, karena apapun itu adalah ilmu ya. Bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang sangat penting sekali dikuasai untuk abad 21 ini ya, terutama para pelajar di abad 21 ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like jika kalian suka dengan video yang saya buat ini, supaya kalau jangan lupa untuk ditekan notifikasinya atau notificationnya biar kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari saya, karena di next video saya akan menyajikan video tentang masih berkaitan dengan naratif teks, tentunya bagaimana cara berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Terus banyak video-video lain yang insya Allah bermanfaat untuk kalian. Jangan sampai ketinggalan ya, karena ini demi kebaikan kalian sendiri, terutama untuk para pelajar yang sedang haus ilmu, terutama tentang belajar bahasa Inggris ya. Oke, sampai di sini dulu materi tentang naratif teks bahasa Inggris lanjutan. Jangan sampai lupa ikutin di next video yang masih berkaitan dengan naratif teks beserta tugas-tugasnya serta penjelasan tentang bagaimana berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, dan terima kasih yang sudah share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pelajar dan para viewers tentunya pada umumnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.